kalor dan perpindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Nah, itu yang Ibu harapkan. Hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Pada saat pagi hari, Ibu biasanya mendidihkan air menggunakan kompor. Nah, di situ kita bisa mengamati bahwa terdapat perubahan suhu pada air yang awalnya dingin, kemudian dia menjadi panas dan menguap. Kemudian pada gambar ini kita bisa mengamati di situ terdapat pembakaran biji perak yang menyebabkan perubahan wujud pada biji perak tersebut. Kemudian apa hubungannya dengan kalor? Dan pada bagian pertama kita akan mendefinisikan apa itu kalor. Kita bisa mendefinisikan kalor sebagai salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kemudian satuan dari kalor itu adalah joule dengan simbol huruf J besar. Dan satuan lainnya itu adalah kalori dengan simbol kal dan kilokalori dengan simbol KKAL. Definisi dari satu kalori itu sendiri adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air hingga naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule dan dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Saat pagi hari, kita perlu untuk sarapan. Karena apa? Karena kita memerlukan energi untuk beraktivitas. Mengapa demikian? Makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas dan energi bentuk lain. Nah, sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan tubuh dan kita juga menggunakannya untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian energi panas yang disediakan oleh makanan yang kita makan tadi tuh diukur dalam kilokalori. Di bagian 2 ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahan suhu benda. Jadi anak-anak, suhu benda itu dapat mengalami kenaikan, dapat juga mengalami penurunan tergantung bagaimana dia melepas kalor atau menerima kalor. Nah, jadi suhu benda itu bisa naik dan bisa juga turun. Benda yang suhunya naik itu dikarenakan dia menyerap kalor dari lingkungannya. Kemudian benda yang suhunya turun itu dia yang melepaskan kalor ke lingkungannya. Contoh benda yang suhunya naik itu di gambar atas kita bisa melihat biji perak yang dibakar menggunakan alat pembakar. Nah, di situ mula-mula suhu perak misalnya seperti suhu ruangan 30 derajat Celcius. Kemudian dia dibakar menggunakan alat pembakar dan biji perak itu dia menyerap kalor yang dikeluarkan oleh api pembakar hingga menaikkan suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Nah, di situ kita bisa mengamati bahwa terdapat kenaikan suhu dari biji perak akibat menyerap kalor yang dikeluarkan oleh alat pembakar atau kalor dari api pembakar. Kemudian gambar yang bawah merupakan contoh suhu benda yang turun. Nah, di situ biji perak yang bentuknya sudah mencair dituangkan ke dalam cetakan, kemudian dia melepaskan kalor ke lingkungannya karena suhu perak pada saat mencair itu dia mencapai 961 derajat Celcius dan suhu di lingkungannya, suhu ruangan itu 30 derajat Celcius. Jadi, perak yang bentuknya itu cairan dia melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu peraknya itu menurun.
Selanjutnya, untuk menghitung besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda, kita bisa menggunakan rumus Q mc delta T. Nah, di sini kita lihat di bagian keterangan, Q itu merupakan jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori. Kemudian M kecil merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan C kecil merupakan kalor jenis zat. Nah, anak-anak, kalor jenis zat ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius setiap 1 kilogram benda. Kemudian, delta T itu merupakan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, delta T itu bisa kita ketahui dengan mengurangkan suhu akhir atau suhu yang tinggi terhadap suhu awal atau suhu yang rendah. Perlu diketahui untuk berbagai jenis benda, misalkan nanti ada perak, ada besi, ada tembaga, itu mereka memiliki nilai kalor jenis zat yang berbeda-beda. Jadi setiap benda itu memiliki kalor jenis zat yang berbeda, tergantung dari benda yang digunakan atau benda yang mengalami kenaikan suhu. Nah, biasanya nanti itu sudah diketahui besarnya. Jadi dapat kita simpulkan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda hingga mencapai suhu tertentu itu dipengaruhi oleh massa benda dan kalor jenis benda. Anak-anak coba perhatikan contoh soal berikut. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Dia dipanaskan hingga suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap air tersebut? Jadi di sini kita bisa memahami bahwa di soal itu dia mengatakan air 3 kg, jadi itu masanya 3 kg. Nah, suhunya itu berubah dari 10 derajat Celcius hingga mencapai 35 derajat Celcius. Di sini yang perlu diketahui itu adalah perubahan suhunya atau delta T simbolnya. Jadi perubahan suhunya itu 35 dikurangi 10, hasilnya 25 derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis air itu nilainya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu kalor yang diperlukan air atau kalor yang diserap air untuk menaikkan 3 kg hingga mencapai kenaikan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Kenaikan suhunya 25 derajat Celcius. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus Q sama dengan mc delta T. M-nya masanya 3 kg, C kalor jenis airnya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu 25 derajat Celcius. Sehingga didapatkan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sebesar 25 derajat Celcius itu adalah 313.950 Joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalor dan perubahan wujud benda. Jadi, kalor yang diberikan pada suatu benda itu tidak hanya menaikkan suhu benda tersebut. Apabila kalor diberikan pada benda terus-menerus tanpa henti, maka pada suatu saat benda akan mengalami perubahan wujud. Contohnya ini pada pembakaran biji perak yang lama-lama setelah mencapai titik leburnya, perak akan berubah wujud menjadi cair atau melebur. Contoh lain itu pada saat kita memasak air, lama-kelamaan apabila air sudah mencapai suhu 98 derajat, 99 derajat, atau 100 derajat Celcius, air akan berubah wujud dari bentuk cair menjadi bentuk uap. Seperti itu. Jadi kalor yang diberikan itu akan
memberikan dampak terhadap perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu apa aja? Perubahan wujud benda itu ada beberapa penjelasan. Nah, di sini itu kita mengenal biasanya 3 jenis benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Bisa diamati pada benda cair warna biru dan benda padat warna orange. Anak panah yang atas itu dari benda padat ke benda cair, maka disebutlah mencair. Anak panah yang bawah itu dari benda cair ke benda padat, dia akan memadat atau ilmiahnya disebut sebagai membeku. Begitu juga pada keadaan padat menjadi gas, dari warna orange ke warna hijau. Kita lihat diagramnya, padat ke gas, anak panah dari padat ke gas itu disebut perubahan wujud yang dinamakan menyublim, sedangkan dari gas ke padat itu disebut mengkristal. Pada yang perubahan lainnya dari bentuk air atau cair berubah menjadi gas itu disebut sebagai menguap, dan pada saat gas berubah menjadi cair itu disebut mengembun. Perubahan wujud benda itu dikelompokkan menjadi 2, yakni yang melepas kalor dan yang menyerap kalor. Pada perubahan benda yang melepas kalor itu diantaranya kita menyebutnya sebagai membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud benda yang memerlukan kalor itu seperti mencair, menguap, atau menyublim. Oke, tadi kita sudah mengetahui tentang kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda. Nah, apabila benda diberikan kalor yang terus-menerus, maka dia akan merubah wujud, ya kan? Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya kalor laten. Kalor laten itu apa? Kalor laten itu adalah kalor yang dilepas atau diserap benda untuk merubah wujudnya. Nah, kalor laten itu dikelompokkan menjadi 2. Ini hanya penamaannya. Penamaannya itu kalor lebur dan kalor beku. Untuk kalor lebur sendiri itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari padat menjadi cair. Ingat ya, kalau melebur itu padat menjadi cair. Kemudian kalau kalor beku itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari cair menjadi padat. Jadi yang membeku itu dari zat cair ke zat padat. Contohnya dari air menjadi es batu. Kalau yang melebur contohnya tadi dari biji perak menjadi cairan perak. Seperti itu. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan pada materi kalor. Yang pertama itu kalor lebur. Tadi udah pada tahu ya, kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat pada titik leburnya atau merubah wujud zat dari padat menjadi cair atau mencair. Kemudian titik lebur itu adalah suhu zat ketika melebur. Jadi contohnya es batu, dia akan melebur pada suhu 0 derajat. Jadi titik leburnya itu adalah 0 derajatnya itu. Kemudian kalor beku itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk membeku, merubah wujud dari cair menjadi padat. Seperti itu, pada titik bekunya. Kemudian titik beku itu adalah suhu zat ketika dia melakukan proses membeku. Istilah lainnya kita bisa menyebut sebagai kalor uap atau kalor embun. Nah, kalor uap ini adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujudnya dari cair menjadi uap pada titik didihnya atau titik uapnya.
Nah, titik uap atau titik didih itu adalah suhu zat ketika dia mendidih, berubah wujud dari cair menjadi gas. Kemudian ada juga yang namanya kalor embun. Nah, kalor embun ini adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud gas menjadi air atau mengembun pada titik embunnya. Sama seperti yang lain, titik embun adalah suhu zat ketika dia berubah dari gas menjadi cair atau saat dia berubah mengembun, seperti itu.